Ruang kolaborasi, topik 1. Konsep dasar pengembangan kurikulum, oleh kelompok 5, Dimas Galang Pamungkas, Widya Narisa Maharani, Salma Fitria Diasti, PPG Prajabatan Gelombang 1 tahun 2023. Topik pembahasan 1. Prinsip efisien dalam pembelajaran. 2. Contoh implementasi prinsip efisien dalam pembelajaran. 3. Rumusan prinsip relevansi kurikulum di suatu sekolah. Prinsip efisien dalam pembelajaran mengacu pada upaya untuk menggunakan sumber daya yang tersedia secara efisien untuk mencapai tujuan pembelajaran. Efisien mengacu pada kemampuan untuk menggunakan sumber daya dengan sebaik-baiknya untuk mencapai tujuan atau hasil yang diinginkan tanpa pemborosan. Misalnya, pengoptimalan waktu, tenaga, dan sumber daya dalam proses pembelajaran. Contoh implementasi prinsip efisien dalam pembelajaran. Perencanaan yang matang, guru harus merencanakan pelajaran dengan baik sebelumnya, mempertimbangkan metode pengajaran yang paling efisien dan materi yang relevan. Hal ini membantu menghindari pemborosan waktu dan sumber daya di kelas. Contoh, seorang guru bahasa Indonesia merencanakan pelajaran dengan cermat, memilih contoh-contoh yang relevan dan mempersiapkan materi dengan baik agar dapat menjelaskannya dengan singkat dan jelas. Contoh implementasi prinsip efisien dalam pembelajaran. Penggunaan teknologi. Teknologi pendidikan dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi pembelajaran. Penggunaan perangkat lunak pembelajaran atau platform e-learning dapat membantu guru menyampaikan materi dengan lebih efisien dan memberikan umpan balik lebih cepat kepada siswa. Contoh, menggunakan platform pembelajaran daring untuk memberikan tugas, memantau kemajuan siswa secara real-time, dan memberikan umpan balik secara langsung. Contoh implementasi prinsip efisien dalam pembelajaran. Pengelolaan kelas yang efisien, menerapkan aturan dan tata tertib yang jelas dalam kelas, serta mengelola waktu dengan baik, dapat meningkatkan efisiensi pembelajaran. Guru yang efisien dapat meminimalkan gangguan dan waktu yang terbuang. Contoh, seorang guru mengatur aturan untuk penggunaan gawai di kelas dan memberikan peringatan jika ada siswa yang melanggar aturan tersebut untuk meminimalkan gangguan dalam proses pembelajaran. Contoh implementasi prinsip efisien dalam pembelajaran. Diversifikasi metode pengajaran, memilih metode pengajaran yang sesuai dengan tujuan pembelajaran dan gaya belajar siswa dapat meningkatkan efisiensi. Tidak semua siswa belajar dengan cara yang sama, jadi variasi dalam metode pengajaran dapat membantu mencapai lebih banyak siswa. Contoh, seorang guru dapat membedakan pendekatan pengajaran antara ceramah, diskusi kelompok, dan proyek berbasis masalah sesuai dengan materi yang diajarkan. Prinsip relevansi kurikulum mengacu pada pentingnya memastikan bahwa materi pelajaran yang diajarkan dan pembelajaran yang disediakan relevan dengan tujuan pendidikan, kebutuhan siswa, dan tuntutan dunia nyata. Prinsip ini menekankan bahwa kurikulum harus disusun dan dirancang sedemikian rupa sehingga informasi dan keterampilan yang diajarkan memiliki aplikasi dan manfaat dalam kehidupan siswa serta dalam masyarakat dan dunia kerja. Rumusan prinsip relevansi kurikulum di suatu sekolah. Kami, guru di sekolah ABC, berkomitmen untuk memastikan bahwa kurikulum yang kami sediakan selalu relevan dengan kehidupan dan kebutuhan siswa kami. Kami percaya bahwa pembelajaran yang relevan akan memotivasi siswa, meningkatkan partisipasi siswa, dan membantu siswa mengembangkan keterampilan dan pengetahuan yang dapat diterapkan dalam kehidupan nyata. Rumusan prinsip relevansi kurikulum di suatu sekolah. Untuk mencapai hal ini, kami akan melakukan evaluasi kebutuhan siswa, secara teratur menilai kebutuhan dan minat siswa untuk memahami apa yang mereka harapkan dari kurikulum yang dibuat. Evaluasi kebutuhan siswa dalam mata pelajaran bahasa Indonesia adalah langkah penting dalam merancang kurikulum yang relevan dan efektif. Evaluasi ini membantu guru dan pengambil keputusan pendidikan memahami kebutuhan, minat, dan tingkat penguasaan bahasa siswa. Rumusan prinsip relevansi kurikulum di suatu sekolah. Berikut adalah contoh nyata cara melakukan evaluasi kebutuhan siswa dalam mata pelajaran bahasa Indonesia. 1. Survei minat dan kebutuhan siswa. 2.
pengamatan dan portofolio. 3. Ujian awal. 4. Diskusi kelas. 5. Kolaborasi dengan orang tua. 6. Penilaian formatif. Rumusan prinsip relevansi kurikulum di suatu sekolah. Setelah mengumpulkan data dari berbagai sumber evaluasi kebutuhan siswa ini, guru dan staf pengembangan kurikulum dapat menganalisis hasilnya. Hasil evaluasi ini akan membantu mereka merancang kurikulum yang lebih relevan dan menyesuaikan strategi pengajaran dengan kebutuhan dan minat siswa. Seiring waktu, evaluasi kebutuhan siswa dapat diulang untuk memastikan bahwa kurikulum tetap responsif terhadap perkembangan siswa dan perubahan dalam kebutuhan pendidikan. Rumusan prinsip relevansi kurikulum di suatu sekolah. Mengintegrasikan kasus nyata dan kehidupan sehari-hari, mencari cara untuk mengintegrasikan studi kasus nyata dan situasi kehidupan sehari-hari ke dalam kurikulum kami, sehingga siswa dapat melihat relevansi materi pelajaran. Mengintegrasikan kasus nyata dan kehidupan sehari-hari ke dalam mata pelajaran bahasa Indonesia dapat membuat pembelajaran lebih relevan dan memungkinkan siswa untuk memahami bagaimana bahasa digunakan dalam konteks yang nyata. Rumusan prinsip relevansi kurikulum di suatu sekolah melibatkan siswa dalam proses pembelajaran, mendorong partisipasi siswa dalam perencanaan pembelajaran, sehingga mereka merasa memiliki peran dalam menentukan apa yang mereka pelajari. Contohnya, melakukan kegiatan menulis cerpen secara kolaboratif, tiap kelompok terdiri 3-4 siswa, dan kemudian dipresentasikan untuk dapat saling memberikan tanggapan dan masukan. Rumusan prinsip relevansi kurikulum di suatu sekolah, menggunakan metode pengajaran interaktif, mengadopsi metode pengajaran yang interaktif dan berorientasi pada masalah, yang memungkinkan siswa untuk menerapkan pengetahuan mereka dalam konteks yang relevan. Rumusan prinsip relevansi kurikulum di suatu sekolah, melibatkan orang tua dan masyarakat, bekerja sama dengan orang tua dan masyarakat, untuk mengidentifikasi peluang pembelajaran di luar kelas yang relevan dengan kurikulum. Contohnya, mengajak siswa untuk mengunjungi perpustakaan atau museum sastra, mengajak siswa untuk melihat pagelaran teater, atau mengundang penulis lokal, penerbit. Dengan mengikuti prinsip-prinsip relevansi kurikulum ini diharapkan dapat menciptakan pengalaman pembelajaran yang bermakna dan relevan bagi semua siswa di sekolah ABC. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Salam humanis berbudaya insan merdeka.